Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renawati dengan NIM A40122132, perwakilan dari kelompok 4 Teknologi Pembelajaran yang beranggotakan Nurul Azmi dengan NIM A40122158, Renawati dengan NIM A40122132, Janatul Huslifat dengan NIM A40122155, dan Moakbar Balintina dengan NIM A40122124. Berikut video presentasi kami, strategi pembelajaran tatap muka. Konsep belajar dan pembelajaran. Pembelajaran tatap muka itu apa sih? Pembelajaran tatap muka adalah proses interaksi secara langsung antara peserta didik, materi pelajaran, guru dan lingkungan, sehingga guru lebih mudah untuk mengevaluasi sikap siswa. Selain itu, pengertian pembelajaran tatap muka adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik secara tatap muka dengan memperhatikan kejadian-kejadian eksternal yang berperan terhadap kejadian dari luar diri siswa yang terjadi pada siswa yang dapat diprediksi atau diketahui selama proses-proses tatap muka. Pembelajaran yang dilakukan dengan langsung antar peserta didik dengan guru melakukan proses pembelajaran secara berhadapan guna terwujudnya interaksi antar peserta didik dengan guru maupun siswa dengan siswa yang lainnya. Ini dirancang dengan dapat memantau kejadian atau perubahan yang terjadi dalam diri peserta didik dengan adanya pembelajaran tatap muka. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran tatap muka sempat terhenti karena terjadinya pandemi yang melanda. Metode belajar tatap muka sebelum dan sesudah corona melanda tentunya sangat berbeda. Bagaimana strategi pembelajaran tatap muka yang harus kita terapkan? Yang pertama yaitu membuat persiapan belajar. Alasan pembelajaran tatap muka diberlakukan kembali, salah satunya adalah karena adanya learning loss. Banyak siswa, orang tua, bahkan guru mengeluhkan betapa tidak maksimalnya pembelajaran tanpa bertemu satu sama lain. Oleh karena itu, pada pembelajaran tatap muka 2022, guru pintar perlu mempersiapkan dari sekarang. Persiapan pentingnya yang saat ini harus dilakukan adalah mulai mempelajari kurikulum baru yang sedang diberlakukan. Yang kedua yaitu merancang media pembelajaran. Media belajar boleh saja sama, tetapi yang harus diperhatikan adalah apakah media tersebut masih relevan untuk digunakan pada siswa yang berbeda. Pada pembelajaran di era new normal, tentu saja akan ada beberapa perubahan-perubahan. Guru pintar harus siap dengan segala hal termasuk bagaimana membuat media yang baik untuk siswa. Dalam membuat media, guru pintar harus mempertimbangkan karakter siswa, kebutuhan siswa, dan materi yang akan diberikan. Langkah-langkah untuk merancang media pembelajaran yang tepat dimulai dengan membuat peta empati untuk mengetahui keadaan dan kendala yang siswa alami. Yang ketiga yaitu mendesain tugas. Tugas mandiri siswa di rumah adalah hal yang biasa dilakukan oleh siswa. Tugas sangat penting sebagai alat yang nantinya akan digunakan untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, tugas yang diberikan harus tepat dan sesuai sasaran. Miskonsepsi yang banyak terjadi selama ini adalah tugas itu dibuatnya belakangan dan terpisah dari proses belajar mengajar itu sendiri. Kebanyakan tugas yang diberikan dalam bentuk menjawab soal-soal.
Hal ini membuat tugas yang diberikan kurang efektif dalam mengukur perkembangan belajar siswa. Yang keempat yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan adalah sebuah keharusan. Dengan demikian, akan menambah semangat dan gairah siswa dalam belajar. Suasana belajar dapat dibentuk dengan menyediakan tempat belajar yang kondusif, misalnya dengan membuat peraturan-peraturan bangku atau tata letak kelas yang tidak membosankan. Terapkan gimmick-gimmick yang menyegarkan suasana belajar, dan jangan lupa teknik mengajar yang dapat membuat siswa menjadi semakin tertarik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Nah, untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, guru dapat menerapkan 4 metode pembelajaran berikut ini. 1. Praktik. Guru dapat menerapkan suatu pemahaman dalam bentuk tindakan nyata untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. 2. Diskusi. Diskusi dapat dilakukan dengan mencari solusi atau jawaban terhadap suatu pertanyaan yang diberikan dalam kelompok untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Pada diskusi, diharapkan peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. 3. Refleksi. Mengenali, menandai, dan menilai atas upaya dan capaian belajar yang telah dicapai oleh peserta didik untuk menentukan langkah perbaikan atau pengembangan selanjutnya. Reaksi ini dapat dilakukan dalam antar peserta didik berpasangan, berkelompok, maupun bersama di kelas. 4. Umpan balik. Dalam hal ini dapat memberikan umpan balik terhadap hasil pengerjaan tugas oleh peserta didik dengan tujuan peserta didik mengetahui bagian mana yang sudah dikerjakan. Berikut kesimpulan dari materi kami, strategi pembelajaran tatap muka. Berdasarkan makna belajar dan pembelajaran, maka dapat diasumsikan bahwa pembelajaran tatap muka merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik secara tatap muka dengan memperhitungkan kejadian-kejadian eksternal yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian eksternal yang berlangsung di dalam peserta didik yang dapat diketahui atau diprediksi selama pembelajaran tatap muka. Nah, itu tadi materi video presentasi strategi pembelajaran tatap muka dari kami kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, dan terima kasih sudah menonton video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.